Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ummahat a'azzani Allah wa iyyakunna, alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk thalabul ilmi, dan semoga ini bagian dari tanda-tanda Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Dan semoga pada pagi hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memahami ilmu, dan kita dimudahkan oleh Allah juga untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ummahat yang Allah Ta'ala muliakan, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang as-sirah an-nabawiyah. Sirah itu sebenarnya kalau kita melihat dari sisi bahasa, artinya adalah jalan atau tariqah. Sirah itu artinya at-tariqah atau jalan. Kalau digabungkan menjadi satu, as-sirah an-nabawiyah, berarti yang kita baca, yang kita bahas itu adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sejak beliau dilahirkan sampai dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim harusnya ketika dia mengaku cinta kepada nabinya, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya dia paham tentang perjalanan hidup orang yang dicintai. Kalau dia benar-benar mengaku cinta kepada nabinya. Nah, hari ini banyak orang-orang yang dia ngaku cinta kepada Nabi, tapi ternyata tidak paham dengan sejarah Nabi yang katanya dia cintai. Nah, ini tentunya bertolak belakang dengan logika kita. Biasanya orang yang dia senang, orang yang dia cinta kepada orang lain, dia akan berusaha untuk mencari tahu. Dia senang ketika mendengarkan cerita yang berkaitan dengan orang yang dia cintai. Maka semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta dengan sirah atau sejarah Rasulullah SAW. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nasab dari baginda Rasulullah SAW. Rasul itu, kalau kita melihat dari nasab beliau, nasabnya itu adalah nasab pilihan. Ya, beliau itu dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi akhir zaman berdasarkan pilihan-pilihan dari nasab-nasab yang ada di atas beliau. Nabi Ismail alaihissalam, beliau memiliki banyak keturunan sampai ke anak cucunya, cicitnya sampai ke bawah. Kemudian Allah Ta'ala pilih dari anak-anak keturunannya Nabi Ismail suku Kinanah. Kemudian dari Kinanah tadi Allah Ta'ala pilih bangsa Quraisy.
Dari bangsa Quraisy yang jumlahnya ada banyak, kemudian Allah Ta'ala pilih dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim ternyata yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seorang nabi adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas siapa itu Hashim. Siapa itu Hashim? Hashim itu berarti di atasnya kakek apa bu? Buyutnya. Berarti Hashim itu adalah buyutnya Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, kemudian apa lagi? Bin Lu'ay bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas, kemudian bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi Hashim ini adalah buyutnya Rasulullah SAW. Kemarin sudah kita jelaskan siapa itu Hashim. Hashim itu termasuk di antara orang yang paling kaya di kota Mekah dan orang yang terpandang, serta beliau merupakan orang yang pertama kali memberikan remukan roti untuk jamaah haji. Ini sudah kita sampaikan terkait dengan Hashim. Kemudian Abdul Muttalib, berarti Abdul Muttalib itu adalah mbahnya Nabi, kakeknya Nabi SAW. Abdul Muttalib juga sama seperti bapaknya Hashim. Beliau adalah orang yang terpandang, beliau adalah orang yang kaya, dan beliau adalah orang yang dihormati atau disegani. Kemudian di zamannya Abdul Muttalib terjadi dua peristiwa besar yang sampai hari ini diingat oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah peristiwa penemuan sumur Zam-Zam. Peristiwa penemuan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu kan sudah ada dari sejak zamannya Nabi siapa bu? Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu ternyata sumurnya itu menghilang. Sumurnya menghilang. Kemudian Abdul Muttalib mendapatkan mimpi supaya beliau itu menggali sumur Zam-Zam kembali. Dari mimpinya itu kemudian dia mendapatkan petunjuk supaya menggali di daerah tertentu, di tempat tertentu. Nah, ketika dia menggali, maka ditemukanlah sumur Zam-Zam beserta ada barang-barang berharga. Ada pedang yang terbuat dari emas, ya, ada barang-barang yang dia terbuat dari emas. Sehingga ini termasuk di antara penemuan terbesar yang pernah dilakukan oleh Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib menemukan sumur Zam-Zam, sempat hampir terjadi kericuhan. Kenapa? Karena pengennya orang-orang Quraisy selain dari Abdul Muttalib itu ingin ikut serta dilibatkan untuk mengurusi sumur Zam-Zam. Tapi ternyata Abdul Muttalib tidak mau. Beliau tetap kekeh agar sumur Zam-Zam itu hanya dikuasai atau diatur oleh beliau. Kemudian ternyata dari situlah Abdul Muttalib mendatangi seorang dukun. Beliau mendatangi seorang dukun perempuan. Nah, dukunnya ini ngasih solusi untuk Abdul Muttalib. Solusinya apa? Solusinya adalah nanti kamu boleh megang urusan sumur Zam-Zam, tapi nanti kalau seandainya kamu sudah punya anak 10 dan setelah itu kamu tidak punya anak lagi, maka salah satu di antara anakmu yang jumlahnya 10 itu harus disembelih. Salah satu di antara anaknya harus disembelih. Nah, nanti yang dapat jatah untuk disembelih adalah bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Nanti akan kita jelaskan. Ini peristiwa pertama yang terjadi di zamannya Abdul Muttalib. Peristiwa besar yang kedua yang terjadi di zamannya Abdul Muttalib adalah peristiwa penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dia bawa 60.000 pasukan, bu. Coba bayangkan, dia bawa 60.000 pasukan bersenjata lengkap, ditambah ada 13 gajah besar-besar yang dia bawa untuk menghancurkan Ka'bah. Alasannya apa? Alasannya sudah kita jelaskan kemarin. Alasannya apa, bu? Masih ingat nggak, bu? Alasannya karena Abraha itu gubernur Yaman. Gubernur Yaman masih di bawah kekuasaan Raja Habasyah.
atau Raja Ethiopia, Najasyi. Jadi Yaman itu masih di bawah wilayah kekuasaannya Raja Habasyah atau Raja Najasyi. Statusnya Abroha berarti gubernur Yaman. Dia merasa iri, dia merasa dengki dan hasad karena orang-orang itu berkumpulnya, datangnya ke Mekah untuk berziarah ke Ka'bah. Dia pengen bagaimana caranya supaya orang-orang itu tidak ke Ka'bah lagi, tapi orang-orang itu berkunjungnya, ziarahnya itu ke Yaman, ke Sana'a. Maka bikinlah dia gereja yang besar, namanya Qulais. Kemudian ada salah satu di antara pemuda Arab yang mengetahui rencananya Abroha ini, sehingga ketika Qulais sudah jadi, gerejanya besar sekali, maka pemuda Arab ini kemudian memakai dia BAB, kemudian kotorannya itu dilalat-lalatkan, ya. Dioleskan ke temboknya Qulais, ke tembok gereja. Jadi kotorannya itu ditaruh di tembok. Nah, Abroha kemudian mengetahui kejadian ini, yang melakukan adalah salah satu di antara pemuda Arab dari Mekah, sehingga kemudian dia menyiapkan pasukan gajah yang jumlahnya 13 beserta dengan 60.000 pasukan. Nah, gajah yang paling besar yang dinaiki oleh Abroha namanya Mahmudun, namanya Mahmud. Saya nggak tahu apakah ini yang menjadi asal usul nama Mahmud ya, tapi yang jelas ya di dalam kitab tafsir disebutkan nama gajahnya adalah Mahmud, nama gajahnya. Singkat cerita, akhirnya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha dihancurkan oleh Allah Ta'ala melalui pasukan burung ababil. Nah, burung ababil itu bukan nama sebuah burung ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Kalau saya baca kitab Aisarut Tafasir, disebutkan atau dijelaskan ababil itu artinya jamaat. Burungnya datangnya itu berbondong-bondong. Setelah itu berpencar, masing-masing burung itu membawa 3 buah batu. Masing-masing burung membawa 3 buah batu. Batunya itu bukan batu yang gede, bukan bu, ya. Batunya itu adalah batu kerikil. Satu burung itu bawa 3 batu. Ya, yang pertama ditaruh di paruh, kemudian yang kedua itu ditaruh di cakar. Ya, ditaruh di cakar. Kemudian burung-burung ini melemparkan batu yang dia bawa. Sampai kalau saya baca di kitab tafsir Aisarut Tafasir itu, batu yang dilempar itu sampai nembus ya, dari kepala itu sampai ke, mohon maaf, ke dubur ya. Dan yang terkena batu itu sampai seperti apa namanya, orang yang meripili apa namanya itu, kayak kalau dibakar terus rontok semua gitu kan, sendi-sendinya pada lepas. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang akan kita bahas bapaknya Rasulullah SAW. Siapa namanya? Abdullah. Rasulullah SAW, beliau bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Fatimah binti Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum. Jadi nama ibunya adalah nama ibunya adalah Aminah. Ya, nama ibunya adalah Aminah. Ulangi lagi, bapaknya Nabi namanya Abdullah. Abdullah itu, mohon maaf, punya ibu namanya Fatimah binti Amr. Jadi ibunya Abdullah itu namanya Fatimah. Namanya Fatimah binti Amr. Dan Abdullah ini adalah anak kesayangannya Abdul Muthalib, yang paling bagus, yang paling ganteng, yang paling disayangi. Sehingga ketika anaknya Abdul Muthalib sudah berjumlah 10, ibu masih ingat ketika kita bahas tentang Abdul Muthalib, beliau kan mendatangi seorang dukun kan, ketika terjadi kisruh siapa yang berhak untuk mengelola sumur Zam-Zam, dia datang ke dukun, kemudian dukunnya memberikan solusi, "Tayyib, itu Zam-Zam boleh kamu kelola, tapi nanti kalau kamu punya 10 anak, salah satunya harus disembelih." Maka ketika Abdul Muthalib sudah sepuh, sudah tua, anaknya kemudian sudah berjumlah 10, dan setelah itu dia tidak punya anak lagi, maka dia melaksanakan apa yang menjadi wasiat atau pesan dari mbah dukunnya, sehingga dari 10 anak yang beliau punya diundi.
siapa di antara mereka yang keluar namanya, maka merekalah yang nanti akan disembelih. Ternyata Bu, dari undian 10 anaknya Abdul Muthalib, yang keluar itu adalah namanya Abdullah. Yang keluar adalah namanya Abdullah. Maka dengan berat hati, dengan perasaan sedih, Abdul Muthalib kemudian bawa Abdullah ke tempat yang nanti dia mau disembelih. Tapi ketika Abdul Muthalib sedang membawa Abdullah, ternyata saudara-saudaranya Abdul Muthalib mengingatkan, kamu serius? Pengen nyembelih anakmu yang paling kamu sayangi? Ya? Serius kamu? Ya. Maka kemudian akhirnya saudara-saudaranya memberikan nasihat. Bagaimana kalau seandainya kamu datangi lagi Mbah Dukun yang pernah ngasih wasiat kepadamu? Datangi lagi dia, minta solusi. Bagaimana supaya caranya Abdullah ini tidak jadi disembelih? Akhirnya kemudian Abdul Muthalib mendatangi Mbah Dukun yang pernah dia datangi dulu. Kemudian Mbah Dukunnya ngasih solusi. Solusinya apa Ustaz? Solusinya adalah ada 2 nama di situ, ya, yang ditulis kemudian nanti diundi siapa yang keluar. Kalau seandainya nama yang keluar adalah namanya Abdullah, maka kamu harus menggantinya dengan 10 ekor onta. Kalau diundi antara Abdullah dan 10 ekor onta, yang keluar adalah ontanya, maka ontanya langsung disembelih. Tapi kalau yang keluar namanya Abdullah, harus nambah 10 ekor onta lagi. Sampai akhirnya diundi Bu. Ketika diundi yang keluar namanya siapa? Abdullah. Diganti dengan 10 ekor onta. Diundi lagi yang keluar namanya Abdullah. Ditambah lagi 10 ekor onta, sampai kemudian muncul nama Abdullah terus, kurang lebih sampai dengan 10 kali, sehingga terkumpullah 100 ekor onta. Setelah terkumpul 100 ekor onta, diundi yang ke-11, barulah yang keluar nama ontanya. Sehingga yang disembelih bukan Abdullah, yang disembelih adalah 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kemudian 100 ekor onta ini tidak boleh dimakan. Dagingnya dibiarkan begitu saja, dibiarkan biar membusuk. Jadi dagingnya tidak dimakan. Akhirnya kemudian Abdullah selamat, ya. Dan apa yang terjadi atau apa yang menimpa Abdullah ini kemudian menjadi syariat, ya, yaitu bagi siapapun di dalam Islam itu ada yang namanya syariat kisos bagi seorang pembunuh. Bagi seorang pembunuh, kisosnya itu adalah dia dibunuh kalau dia membunuh dengan sengaja. Pembunuhan itu kan ada 3, ada qatlul amdi, membunuh dengan sengaja, ada qatlul ghairul amdi, membunuh dengan tidak sengaja, ada qatlul syibhul amdi, membunuh yang menyerupai sengaja. Ini masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Orang yang dia bunuh dengan sengaja, itu contohnya ya ada orang yang sengaja datang, dia bawa pisau, dia bawa senapan, kemudian dia sengaja menembakkan senapan itu tujuannya pengen bunuh. Ada pembunuhan yang tidak sengaja, contohnya apa Ustaz? Lagi naik mobil, naik motor, nabrak orang, kemudian meninggal. Itu pembunuhan tidak sengaja. Ada pembunuhan yang dia mirip sengaja. Contohnya bagaimana Ustaz? Misalkan ada seorang laki-laki, dia pengennya gak bunuh, dia pengennya hanya mukul saja, kasih pelajaran, dipukul pakai sapu, ya. Tapi ternyata meninggal. Padahal dia pengennya mukulnya mungkin tidak terlalu kenceng, tapi barangkali dia punya penyakit atau apa, akhirnya meninggal. Itu pembunuhan yang mirip sengaja. Dia sengaja mukul, tapi tujuannya tidak untuk membunuh. Nah, ini masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Tapi kita bahas pembunuhan yang sengaja. Pembunuhan yang sengaja itu konsekuensinya adalah dia, pilihan yang pertama dihukum kisos. Dia dihukum kisos atau dia juga dibunuh. Tapi kalau seandainya ahli waris atau keluarga orang yang meninggal menuntut hukuman yang lain, ada pilihan yang kedua. Pilihannya adalah membayar dam. Nah, dam yang dibayarkan itu adalah dia harus membayar dengan jumlah atau nominal 100 ekor onta. 100 ekor onta. Kalau dikurskan dalam bentuk rupiah berapa Bu? Hari ini 1 ekor onta itu taruhlah 50 juta. Berapa itu? 5 miliar berarti kurang lebih. Ya, 5 miliar. Itu damnya, ya, dendanya. Atau pilihan yang ketiga adalah afu.
Al-afu artinya memaafkan. Kalau seandainya ahli waris dari orang yang meninggal mengikhlaskan, ya sudah, saya ikhlas, anak saya meninggal, saya maafkan kamu, tapi kamu jangan ulangi lagi perbuatanmu, kamu tobat ya nak ya. Kalau seperti itu boleh, itu pilihan yang ketiga. Nah, akhirnya menjadi syariat, bagian dari syariat. Ternyata penyebabnya adalah bapaknya Rasulullah SAW. Makanya ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Rasulullah SAW, beliau dalam satu hadis, beliau pernah menyampaikan begini, saya itu adalah anak dari dua orang yang disembelih. Rasul dalam satu hadis mengatakan, aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Siapa bu? Yang pertama siapa? Abdullah. Yang kedua Nabi Ismail. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Abdullah. Nabi Ismail itu kan kalau kita runut nasabnya, Rasulullah SAW itu nyambung ke Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail dulu pernah mau disembelih sama bapaknya, tapi tidak jadi, kemudian Allah Ta'ala ganti dengan domba. Abdullah pun juga sama, dia hampir disembelih oleh bapaknya Abdul Muthalib, tapi kemudian diganti dengan 100 ekor onta. Makanya Nabi mengatakan, saya adalah anak dari dua orang yang disembelih. Nah, lanjut ke kisahnya Abdullah. Abdullah bu, beliau adalah anak kesayangannya Abdul Muthalib. Nah, ketika beliau kemudian menikah, ya, dengan siapa bu? Dengan Aminah, ya, dengan Aminah. Maka ketika Aminah ini dalam kondisi hamil, Abdullah itu mendapatkan tugas dari bapaknya Abdul Muthalib untuk ngecek pertanian yang dimiliki oleh Abdul Muthalib di Madinah. Ya. Jadi Abdul Muthalib punya beberapa lahan pertanian. Di situ kemudian Abdullah disuruh untuk ngecek bapaknya Abdul Muthalib. Ternyata ketika beliau berada di Madinah, Abdullah kemudian sakit dan akhirnya meninggal. Jadi meninggalnya Abdullah itu di Madinah sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan Abdullah itu meninggalnya ketika beliau ikut berdagang ke Syam. Setelah berdagang ke Syam, beliau kemudian mampir di Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau sakit dan akhirnya meninggal di sana. Dan akhirnya beliau pun juga dikuburkan di Madinah. Akhirnya Abdullah meninggal ketika istri beliau Aminah dalam kondisi mengandung anak beliau yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah tentang bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, dan di atasnya nama buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana proses kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para umat yang Allah Ta'ala muliakan, terkait dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya ada khilaf di antara para ulama. Rasul itu dilahirkan kapan, Pak Ustaz? Yang paling masyhur, yang paling terkenal, Rasul itu dilahirkan tanggal berapa, Bu? 12 Rabiul Awal, itu yang paling masyhur. Meskipun ternyata ada pendapat yang lain, termasuk Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau itu berpendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di tanggal 9 Rabiul Awal, berarti 3 hari lebih cepat, ya. Kan ada yang berpendapat 12 Rabiul Awal. Ternyata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau berpendapat Rasulullah itu lahirnya tanggal 9 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Tahunnya tahun gajah. Nah, di zaman dulu tidak ada yang namanya tahun Hijriah. Dan di zaman dulu itu nama tahun itu menggunakan peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Jadi kalau misalkan ada peristiwa besar, barulah kemudian dikasih nama, oh tahun ini adalah tahun ini. Nah, kebetulan di zaman sebelum kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan peristiwa penyerangan Abroha itu terjadi 50 hari sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena gajah yang dipimpin oleh Abroha tadi berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Maka tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Ya. Jadi pada zaman dulu penamaan tahun itu menggunakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Contoh yang lain apa Ustaz? Contoh yang lain, ya,
Ada yang namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu kapan Ustaz? Tahun kesedihan itu adalah tahun ketika Nabi SAW itu ditinggal wafat istri beliau, Ibunda Khadijah, dan paman beliau Abu Thalib. Dalam satu tahun beliau kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Satu istri beliau Ibunda Khadijah, yang kedua adalah paman beliau Abu Thalib yang selama ini banyak membantu dan menolong Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW itu dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal, atau di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tanggal 9 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nah, ternyata Bu, ketika Nabi SAW itu dilahirkan, ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi yang sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti ini. Contohnya apa Ustaz? Contohnya 10 balkon. Balkon itu apa? Balkon itu apa? Tiang-tiang. Tiang-tiang besar yang ada di istana kerajaan Kisra itu ternyata ambruk dan runtuh. Itu ketika Nabi SAW dilahirkan. Kemudian api yang selama ini dikenal dengan api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi itu kan nyembah api nih. Itu ternyata padam. Ya, ternyata padam. Kemudian gereja-gereja yang ada di sekitar wilayah Buhaira itu tanahnya pada ambles. Nah, ini beberapa peristiwa kejadian ketika Nabi SAW itu dilahirkan. Nah, ketika Ibunda Aminah melahirkan Nabi SAW, maka orang pertama kali yang menyusui Rasulullah SAW setelah ibundanya itu bernama Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah perempuan pertama yang menyusui Rasulullah. Kebetulan pada waktu itu Thuwaibah yang merupakan budaknya Abu Lahab, dia juga menyusui anaknya Abu Lahab. Menyusui anaknya Abu Lahab, dan Thuwaibah juga menyusui pamannya Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Jadi Hamzah itu Bu, selain menjadi pamannya Nabi, ternyata beliau itu menjadi saudara sesusuannya Rasulullah SAW. Dan syariat rodho'ah itu sampai sekarang pun juga masih berlaku kan? Ya, orang itu bisa menjadi saudara melalui saudara susuan. Misalkan kalau ada seorang bayi, dia disusukan kepada tetangganya, maka ibu yang menyusui ini bisa menjadi ibu susuan dan menjadi mahramnya. Selain itu, anak-anak perempuannya pun menjadi mahram dari laki-laki ini atau anak ini, dengan syarat menurut pendapat jumhur ulama, nyusunya itu minimal 5 kali. 5 kali itu bukan 5 kali sedotan ya. 5 kali itu adalah ada seorang bayi, dia menyusu, kemudian 1 kali dia kenyang, dia lepaskan, setelah itu dia lapar, kemudian dia disusui lagi, yang kedua sampai ke 5 kali. Itu baru bisa dikatakan sebagai saudara sesusuan. Jadi kalau seandainya hari ini ummahat ibu-ibu ya barangkali punya anak susuan, perlu untuk dicek dulu menyusunya berapa kali. Kalau hanya 1 kali berarti belum bisa dianggap sebagai saudara susuan. Kalau hanya 2 kali belum bisa dianggap sebagai saudara susuan. Syarat minimalnya menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama adalah 5 kali susuan. Baik, kita ulangi lagi. Siapa perempuan yang pertama kali menyusui Rasulullah, Bu? Thuwaibah. Perempuan yang pertama kali menyusui Nabi setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Nah, kebetulan di zaman itu ada sebuah tradisi. Apa itu tradisinya? Tradisinya adalah anak-anak yang hidup di kota biasanya akan disusukan kepada perempuan-perempuan yang hidupnya di kampung-kampung atau di desa-desa. Kenapa demikian Ustaz? Karena keyakinan mereka, kalau seandainya anak-anak mereka yang masih bayi itu disusui oleh ibu-ibu yang berasal dari kampung,
maka anak-anak mereka itu akan tumbuh dengan baik, badannya akan sehat, badannya akan kuat. Ya. Dan keyakinan mereka perempuan-perempuan yang hidup di kota itu air asnya tidak baik, sehingga mereka akan meminta kepada perempuan-perempuan yang hidupnya di kampung untuk membawa anak-anaknya disusui, bahkan dibawa pulang ke rumah. Nah, itulah yang terjadi di zaman itu. Dan ketika Nabi SAW dilahirkan, ternyata hal seperti ini terjadi. Ya, jadi ada orang-orang yang berasal dari kampung-kampung, termasuk ada perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad, ya, yang bernama Halimah atau yang dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Itu adalah perempuan dari Bani Sa'ad. Beliau adalah perempuan kedua selain ibunya yang menyusui Rasulullah SAW. Nah, ternyata Halimah ini juga selain menyusui Nabi, beliau itu pernah menyusui pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga Rasulullah dan Hamzah itu menjadi saudara sesusuan dari dua orang perempuan. Yang pertama dari siapa, Bu? Dari Thuwaibah. Yang kedua dari Halimah. Subhanallah. Makanya tidak salah kalau hubungan Nabi dengan Hamzah itu begitu dekat. Selain Nabi itu merupakan ponakannya Hamzah, ternyata Hamzah itu menjadi saudara sesusuannya Rasulullah SAW. Nah, Halimah dari Bani Sa'diyah atau Bani Sa'ad itu menceritakan bagaimana proses beliau mendapatkan Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, kalau jenengan baca kisahnya luar biasa. Jadi Halimah pernah menceritakan, ya. Halimah pernah menceritakan. Jadi beliau pada waktu itu bersama dengan perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad datang ke Mekah mencari bayi-bayi yang bisa disusui. Kebetulan pada waktu itu kondisi ekonominya Halimah itu kan dalam keadaan susah. Dia bareng dengan suaminya gendong anaknya sendiri yang masih kecil menuju ke Mekah. Barang-barang yang dibawa banyak. Nah, kebetulan beliau hanya bawa 2 ekor hewan. 1 ekor keledai warna putih, satunya lagi adalah unta perempuan yang sudah sangat sepuh dan tua, yang sudah tidak keluar susunya. Nah, Halimah menceritakan atau menyampaikan bahwa keledai yang beliau bawa itu dalam kondisi kepayahan. Kenapa? Karena bawa barang-barang yang banyak. Selain itu, selama di perjalanan Halimah dan bayinya itu hampir tidak pernah turun dari keledai, sehingga jalannya itu pelan sekali. Dan beliau pun tertinggal dari rombongan. Nah, ketika Halimah sampai di Mekah, teman-temannya Halimah sudah mendapatkan bayi yang bisa untuk mereka bawa pulang dan mereka susui. Nah, subhanallahnya, ya, hampir semua orang yang datang ke Mekah untuk mencari bayi itu nggak mau menerima bayi Rasulullah. Jadi Nabi yang masih kecil itu nggak ada yang mau ngambil. Kenapa? Karena beliau adalah anak yatim. Nah, menurut mereka kalau bapaknya nggak ada, maka nanti mereka nggak bisa mendapatkan bayaran yang besar. Sehingga orang-orang itu nggak mau ngambil Muhammad. Karena apa? Ini anak yatim. Ya, ini anak yatim. Nah, karena Halimah beliau nggak dapat anak kecil atau nggak dapat bayi, mau nggak mau dia mengatakan, demi Allah saya akan ambil anak itu. Akhirnya dibawa. Muhammad yang masih kecil dibawa oleh Halimah dan suami. Nah, ketika Halimah pertama kali gendong Rasulullah SAW, beliau langsung merasa bahwa ini adalah bayi yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena ketika digendong gak nangis. Kemudian ketika digendong tenang sekali. Bahkan ada peristiwa-peristiwa ajaib yang menurut Halimah dan suaminya di luar nalar. Apa itu, Ustaz? Ternyata keledai yang awalnya dalam kondisi kepayahan, ketika Nabi SAW itu naikin keledai itu bersama dengan Halimah, kondisinya tambah strong, tambah kuat. Ya. Kemudian onta yang tadi sudah tidak punya susu lagi, yang sudah tua, ternyata apa? Ternyata keluar susu yang sangat banyak sehingga Halimah dan suaminya itu bisa minum susu tersebut sampai kondisinya kenyang. Nah, ketika perjalanan pulang, ternyata Halimah yang kondisi awalnya itu berada tertinggal, ternyata dia bisa nyelip rombongan perempuan-perempuan yang lain dari Bani Sa'ad tadi, ya. Dan mereka sampai kaget. Tuh,
Halimah, bukankah yang kamu naiki itu adalah keledai yang tadi jalannya pelan, kok sekarang jalannya tambah kencang seperti itu? Itu sampai membuat teman-teman Halimah merasa kaget dan kagum seperti itu.